Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang menggambar ragam hias. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kita bisa fokus dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, nah di sini ada menggambar ragam hias. Nah, apa itu ragam hias? Dan apa saja sih kalian yang akan mengetahui? Nah, kalian akan mengetahui apa aja sih di bab ini? Oke, di sini kita bisa melihat tata konsepnya menggambar ragam hias. Nah, di sini ada figuratif, geometris, fauna, flora. Nah, dari keempat itu kita akan mengetahui motifnya seperti apa dan pola atau susunan gambarnya seperti apa. Kemudian kita juga akan mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ragam hias, prosedurnya, dan teknik menggambarnya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ragam hias, ada yang tahu ragam hias itu seperti apa? Oke, untuk ragam hias di sini, ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerahnya. Nah, keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ada ragam hias memiliki makna atau simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Nah, menggambar ragam hias juga dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan. Dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, itu tadi pengertian dari ragam hias. Kemudian, poin B, di sini kita akan mengetahui yang keempat tadi ya. Ada beberapa ragam hias. Nah, di sini motifnya yang pertama ada ragam hias figuratif. Nah, sebelum ke situ, Ibu akan sedikit menjelaskan juga di sini motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau fauna atau figuratif dan bentuk geometris. Nah, ragam hias tersebut juga dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Nah, yang pertama ada ragam hias figuratif. Nah, di sini ragam hias figuratif ini bentuk ragam hias figuratif merupakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Nah, yang kedua ada ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, kemudian ragam hias flora atau tumbuhan. Nah, pasti anak-anak ibu sudah tahu nih ragam hias yang satu ini.
yakni ragam hias flora atau tumbuhan. Nah, flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Ini contohnya. Selanjutnya, ada ragam hias fauna atau hewan. Nah, ini juga pasti sudah tidak asing ya kalian dalam ragam hias fauna atau hewan ini. Nah, bentuk dari motif animal ini dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya, burung, gajah, cicak, ikan, ayam, kupu-kupu, dan sebagainya. Nah, dalam membuat ragam hias, motif hias animal ini bisa digabung dengan motif hias dari yang tadi, tumbuhan atau motif geometrik. Nah, sebagai contoh, ini gambarnya. Nah, motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias daerah-daerah tersebut seperti di Yogyakarta, di Bali, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, karya-karya sulam, kemudian karya anyaman, karya tenun, dan kain bordir. Ragam hias bentuk fauna juga dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tersebut, khususnya di Indonesia seperti burung cendrawasih yang ada di Papua, kemudian ada komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah yang ada di Lampung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola ragam hias. Nah, di sini ada beberapa pola mengenai ragam hias itu sendiri. Yang pertama pola simetri, yang kedua asimetri, dan yang ketiga pola yang bentuknya berupa pengulangan. Oke, untuk pola ragam hias di sini, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur atau terukur dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Nah, di sini ada 3 ya. Pola simetris di sini meletakkan fokusnya di tengah. Nah, penempatan demikian memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan itu sama kuat. Nah, jadi untuk asimetris ini posisinya sama ya, kiri kanannya sama. Nah, untuk yang asimetris ini kiri kanannya tidak sama. Jadi fokusnya ini tidak di tengah-tengah, ada paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bagian kanan dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini ada pola yang bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan digunakan untuk bagian tepi pada bahan tertentu. Nah, di sini ada pola yang menyudut juga, ada pola yang bentuknya corak yang berdiri sendiri, ada pola ragam hias beraturan, kemudian ada pola ragam hias tidak beraturan. Nah, oke, ini untuk pola ya. Kemudian ada teknik menggambar ragam hias. Oke, nah di sini gambarnya, gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun suluran-suluran. Nah,
pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk teknik ya, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak atau pada bidang yang lain. Dan yang terakhir, warnai gambar yang sudah kalian gambar. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai bab 2. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih kalian sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu, kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.